Apa itu? Di antara sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan dalam setiap hari adalah sholat isyraq. Sholat isyraq. Mengenai tentang sholat isyraq, ini ada dua pendapat. Menurut Imam Romli, sholat isyraq itu ya yang dimaksud sholat isyraq yaitu sholat duha. Artinya apa? Artinya kalau sampai sholat duha itu otomatis memasukkan sholat isyraq. Isyraq, alif, shin, ra, alif, qaf. Isyraq. Menurut pendapat Imam Romli, sholat isyraq itu sama dengan sholat duha. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia mengatakan innaha ghairuha. Sholat isyraq itu beda dengan sholat duha. Artinya ada sholat sendiri yang namanya sholat isyraq, kemudian ada sholat duha. Ini yang diikuti oleh banyak ulama kita, terutama para sufi. Jadi wong sufi itu ngarani sholat isyraq itu adalah sholatun mustaqillah, sholat kesunahan sendiri. Artinya tidak termasuk sholat duha. Itu sholat isyraq. Lah sholat isyraq itu dilakoni kapan? Ya dimulai nalikane matahari itu wis ana kira-kira sak tobat. Kurang lebih berapa kemarin? Kurang lebih 100 menit setelah masuknya waktu subuh. Itu dimulainya waktu sholat isyraq, juga dimulainya waktu sholat duha. Mongwae wong sing nganjuri, wong sing ngarani sholat isyraq itu sholatun mustaqillah, sholat sunnah sendiri, artinya bukan termasuk sholat duha, itu dikhususkan, ada yang mengatakan dikhususkan bagi orang yang sholat subuh berjamaah kemudian melakukan zikir sampai terbitnya matahari. Jadi berjamaah sholat subuh zikir, membaca Quran, bersolawat, berrotib, beristighfar, terserah sampai tekan terbitnya matahari. Kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat. Sholat itu disebut dengan sholat isyraq. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat pagi, jadi maksud sholat subuh. Man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Berjamaah kan, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullaha, kemudian setelah selesai sholat subuh, dia duduk di tempatnya melakukan zikir kepada Allah, yaitu berupa bacaan Al-Quran, istighfar, sholawat, rotib, dan lain sebagainya. Sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempatnya berzikir kepada Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat. Nah, sholat ini disebut dengan sholat isyraq. Ada jaminan dari Rasulullah, orang yang melakukan amalan seperti ini, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya pahala haji umrah secara sempurna. Jadi kodok atau pahala di kaji umroh sempurna. Itu dalam sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempatnya, lalu melakukan zikir sampai terbitnya matahari, kemudian ditutup sholat 2 rakaat, yaitu sholat apa? Sholat isyraq. Itu menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi beliau mengatakan innaha ghairuha, sholat isyraq itu bukan termasuk sholat duha. Lalu caranya nglakoni sholat isyraq piye? Mau wis disinggung ning hadis, sholat isyraq dilakukan sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca Fatihah, ini ada 2 opsi.
Rakaat pertama setelah baca Fatihah boleh membaca surat Al-Duha atau boleh membaca surat An-Nur ayat 35. Surat An-Nur ayat 35. Bunyinya Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatu wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amthal wallahu bikulli syai'in alim. Boleh membaca surat An-Nur ayat 35 atau boleh juga baca surat Al-Duha. Itu rakaat pertama. Adapun rakaat kedua setelah baca surat Fatihah boleh membaca surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, seterusnya. Atau boleh membaca surat An-Nur ayat 36, jadi lanjutannya ya tadi ayat 36 sampai ayat 38. Surat An-Nur ayat 36 sampai 38. Bunyi ayatnya fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu bacaan surat yang sebaiknya dibaca ketika kita melakukan sholat isyraq. Afdalnya lagi kalau digabung. Nah, digabung cara ini. Rakaat pertama setelah membaca Fatihah membaca surat An-Nur ayat 35. Lalu disambung dengan membaca surat Al-Duha. Untuk rakaat kedua setelah membaca surat Fatihah membaca surat An-Nur ayat 36 sampai 35 lalu disambung dengan surat Al-Insyirah. Jadi terserah. Lebih afdalnya seperti itu. Yang inilah. Kemudian untuk doa yang sebaiknya dibaca setelah sholat isyraq. Ini saya menemukan dua riwayat doa yang sebaiknya dibaca setelah sholat isyraq. Jadi ini doanya agak panjang, jadi tidak usah ditulis. Nanti insya Allah kalau kajian seputar tentang sholat nawafil atau sholat sunnah sudah selesai, insya Allah nanti saya bagi satu persatu. Nah, doa-doa sing kaitane kalian sholat sunnah. Ini sekedar pulau wawas maca. Riwayat pertama Udini dungo sabadane salat isyraq. Asyraqa nurullah wa dhahara kalamullah wa sabata amrullah wa nafada hukmullah wa tawakkaltu 'ala Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah tahassantu bi khafiyyi lutfillah wa bilatifi sun'illah wa bijamili sadrillah wa bi'azimi dzikrillah wa biquwwati sultanillah dakhaltu fi kanafillah wastajartu bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabarra'tu min hawli wa quwwati wasta'antu bi hawlillahi wa quwwati Allahumma asturni واحفظني في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي وأصحابي وأحبابي وجميع ما أعطيتني بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين احجبنا عن القوم الظالمين احجبنا عن القوم الظالمين احجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغيث ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Riwayat ini yang biasa dibaca oleh para penganut thariqah Qadiriyah.
para penganut thariqah Qadiriyah. Itu penganut thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jadi biasanya para penganut thariqah Qadiriyah ketika setelah sholat isyraq, doa yang dibaca biasanya riwayat ini. Kemudian riwayat yang kedua, ini riwayat yang saya nukil dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau yang berjudul Nihayatul Zaid. Pun ini riwayatnya, Allahumma ya nuran nur bituri wa kitabi mastur fi rabbim mansyur wal baitil ma'mur as'aluka an tarzuqani nuran astahdi bihi ilaik wa atullu bihi alaik wa yashabuni fi hayati wa ba'da al-intiqali min dhalali mishkati wa as'aluka bisyamsi wa duhaha wa nafsi wa ma sawaha an taj'ala syamsa ma'rifatika musyriqatan bi la yahjubuha ghaibul awham wa la ya'tariha kusufu qamaril wahidiyyati inda tamam bal atim lahal isyraq wal zuhur ala mamaril ayyami wal zuhur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina fillah ahya'an wa amwatan ajma'in. Jadi ada dua riwayat. Ini sampai tulis kangelan insyaallah. Tapi misalnya gak hafal ya donga saisane. Jadi doa itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Itu sholat apa? Sholat isyraq. Untuk waktunya, jadi dimulai dari setelah terbitnya matahari sekadar 1 tombak atau kurang lebih 100 menit setelah masuknya waktu subuh. Batas akhirnya pokoknya jangan sampai terlalu panas. Oke. Berbeda dengan sholat duha. Kalau sholat duha asal belum sampai masuknya waktu zuhur, maka kita boleh melakukan sholat duha. Tapi kalau sholat isyraq, betul. Kiranya isyraq panas, waktu sholat isyraq sudah habis. Oke. Itu sholat sunnah yang sebaiknya kita lakukan setiap hari. Yang nomor berapa tadi? 9 ya. Selanjutnya sholat sunnah yang sebaiknya kita lakukan setiap hari, yang nomor 10 adalah sholat istikharah mutlaqah. Sholat istikharah mutlaqah ini berbeda dengan sholat istikharah yang sudah kita kenal. Sholat istikharah mutlaqah ini biasanya dilakukan oleh para sufi, para wali Allah, para kasih Allah, boleh Gusti Allah, wong-wong sing cedhak kali Gusti Allah. Itu biasanya melakukan sholat istikharah mutlaqah. Tujuannya apa? Melakukan sholat istikharah mutlaqah ini tujuannya agar setiap gerak-geriknya, diamnya itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya agar semua aktivitas sehari-hari itu tidak sampai menjadikan Allah murka, tapi sedadek Gusti Allah ridho. Itu carane dengan cara melakukan sholat istikharah mutlaqah. Tujuannya agar supaya kita dibimbing oleh Allah. Jadi misalnya bergawe dibimbing Gusti Allah, mulang ya dibimbing Gusti Allah. Ape nyambut apa jenis lurung ilmu ya dibimbing Gusti Allah. Ape bertani bercocok tanam dibimbing Gusti Allah. Itu namanya sholat istikharah mutlaqah. Istikharah meminta dipilihkan oleh Allah yang terbaik, yang menjadikan Allah ridho. Sholat istikharah boleh dilakukan sawaya-waya. Oleh dilakoni awan, oleh dilakoni rino, asal tidak pada waktu-waktu yang dilarang, seperti waktu ba'da sholat subuh dan waktu ba'da sholat asar. Jadi oleh dilakoni bengi kena, dilakoni esok kena, dilakoni awan kena. Cuma sing paling afdol sholat isyraq, sholat apa? Sholat istikharah mutlaqah itu dilakukan setelah sholat isyraq dan sebelum sholat duha.
Saya ulangi lagi, sholat istikharah mutlaqah yang paling afdal itu dilakukan setelah melakukan sholat isyraq dan sebelum melakukan sholat duha. Jadi sholat isyraq dulu, kemudian sholat istikharah mutlaqah, lalu disambung dengan sholat duha. Itu afdalnya seperti itu. Tapi misalnya sampean melakoni bengi oleh awan, oleh esok sedurunge duhur oleh bebas waktunya, bebas sholat istikharah mutlaqah. Untuk sholat yang sebaiknya dibaca ketika kita melakukan sholat istikharah, di sholat istikharah ini 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca Fatihah, kita dianjurkan membaca ayat surah Al-Qasas ayat 68 sampai 69. Bunyi ayatnya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Surat Al-Qasas ayat 68 dan 69. Atau boleh dengan membaca surah Al-Kafirun. Jadi ada dua opsi. Rakaat pertama setelah membaca Fatihah boleh membaca surat Al-Qasas ayat 68 sampai 69 atau membaca surat surat Al-Kafirun. Maaf. Betul apa? Al-Kafirun ya benar ya. Surat Al-Kafirun. Afdolnya lagi kalau digabung surat Al-Qasas ayat 68 baru 69 dibaca dulu, kemudian baru surah Al-Kafirun. Untuk rakaat kedua setelah baca surat Fatihah, kita dianjurkan membaca surat Al-Ahzab ayat 36. Bunyi ayatnya, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat Al-Ahzab ayat 36 atau membaca surah Al-Ikhlas. Afdalnya lagi kalau digabung. Al-Ahzab ayat 36. Ayat 36. Oke. Untuk doanya ini saya ambil dari doa yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Doanya seperti ini. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi aw askunu fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami'i ma yataharraku fihi ghairi aw yaskunu fi haqqi wa fi haqqi ahli wa waladi wa ma malakat yamini min sa'ati hadi ila mithliha min al-yawmil akhir khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqturhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Wa in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi aw askunu fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami'i ma yataharraku fihi ghairi aw yaskunu fi haqqi wa fi haqqi ahli wa waladi wa ma malakat yamini min sa'ati hadhihi ila misliha min al-yawmil akhir syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni waqtul li al-khaira haitsu kana thumma raddini bih wa tawalla bi lutfika amri dunyan wa ukhra innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa yang sebaiknya dibaca setelah kita melakukan sholat istikharah mutlaqah. Doa ini saya ambil dari riwayat yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim hafidhahullah. Oke, insyaallah nanti
Kalau kajian kita sudah selesai, insya Allah saya bagi tulisan doa-doa. Selanjutnya, sholat sunnah yang sebaiknya kita lakukan setelah atau setiap hari, yang kita lakukan setiap hari adalah sholat isti'adah. Sholat isti'adah. Isti'adah itu artinya meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita melakukan sholat isti'adah ini adalah agar Allah berkenan menjaga diri kita dari keburukan-keburukan yang bisa mengenai diri kita pada hari ini, pada hari itu. Oke. Makanya sholat isti'adah ini dianjurkan dilakukan dalam setiap hari. Sholat isti'adah sebanyak 2 rakaat. Sholat isti'adah ini dilakukan setelah kita melakukan sholat duha. Setelah kita melakukan sholat duha, 2 rakaat setelah melakukan sholat duha. Niatnya usolli sunnatal isti'adah. Niatnya pun biasa istikharah mutlaqah wa sami niatnya usolli sunnatal istikharati al-mutlaqah atau usolli sunnatal istikharah akan cukup. Rakaat pertama dari surat isti'adah setelah baca Fatihah kita dianjurkan membaca surah Al-Falaq. Rakaat kedua setelah membaca surat Fatihah kita dianjurkan membaca surah An-Nas. Oke. Saya ulangi lagi, sholat isti'adah ini baiknya dilakukan setelah kita melakukan sholat duha. Untuk doa yang sebaiknya dibaca, ini saya ambilkan dari kitab Nihayatul Zain. Doa yang sebaiknya dibaca setelah kita melakukan sholat isti'adah adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin, ainahu taryani wa qalbuhu yar'ani, in ra'a hasanatan tafanaha wa in ra'a sayyi'atan adha'aha. Allahumma inni a'udzu bika min yaumis su' wa a'udzu bika min lailatis su' wa a'udzu bika min sa'atis su' wa a'udzu bika min sahibis su' wa a'udzu bika min jaris su' fi daril maqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu doa yang sebaiknya dibaca setelah kita melakukan sholat isti'adah. Selanjutnya, sholat sunnah yang dianjurkan dalam setiap hari ini yang seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Hafiz An-Naziri dalam kitab Khazinatul Asrar. Ada lagi sholat yang disebut dengan sholat likafaratil baul, sholat untuk tebusan kencing, kafaratul baul. Dalam kitab Khazinatul Asrar dijelaskan barang siapa yang mau melakukan sholat likafaratil baul 2 rakaat, yaitu dilakukan setelah melakukan sholat duha, jadi atau setelah sholat isti'adah tadi, berarti sholat kafaratul baul ini baiknya dilakukan setelah sholat duha, baik itu sebelum sholat isti'adah maupun setelah sholat isti'adah. 2 rakaat. Bacaan rakaat pertama setelah membaca surat Fatihah, membaca surat Al-Kautsar sebanyak 7 kali. Rakaat pertama setelah membaca surat Fatihah, membaca surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar sebanyak 7 kali. Kemudian rakaat kedua setelah membaca surat Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Jadi Al-Kautsar 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Namanya sholat likafaratil baul. Sholat likafaratil baul. Baul itu uyong, kencing.
Jadi wong sing gelem nglakoni salat ini, kata Syekh Muhammad Haqi An-Naziri dalam satu riwayat, nggih, ghafarallahu lahu ma asaba badanahu wa thiyabahu minal baul. Allah akan mengampuni dosa-dosanya disebabkan karena percikan kencing yang mengenai tubuhnya atau mengenai pakaiannya. Sebabnya apa? Sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah jalan-jalan. Ini disebutkan dalam satu riwayat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah jalan-jalan. Kemudian beliau itu ketemu kalian dua kubur, onorong makam. Neng makam itu ternyata orangnya lagi disiksa. Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzabani. Sungguh kedua orang yang ada di dua kubur ini la yu'adzabani, lagi disiksa. Lagi disiksa. Hanya Nabi warung. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka berdua disiksa oleh Allah bukan karena melakukan dosa besar. Ini kata Rasulullah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka berdua disiksa oleh Allah bukan karena melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama ini, kubur yang pertama ini yang disiksa oleh Allah, kenapa penyebabnya? Karena pas ketika dia kencing tidak tuntas. Nggih. Izin apa? Izin kubur. Lah, iki wis cewek netes mawon disiksa ning kubure. Apa maneh sing gak gelem? Ewa. Itu yang pertama. Wa al-akhar, kubur yang satunya lagi, fakana yamshi bin namimah. Ketika dia masih hidup itu sukanya namimah, adu domba. Senengane ngetu dulure Islam. Nyebar-nyebar berita-berita sing nimbulno pecah belah. Itu namanya namimah. Makanya sekarang itu kita harus hati-hati kalau kita anak niku main sosial media, gitu. Jangan-jangan nanti kita termasuk golongan yang kedua ini, yaitu fakana yamshi bin namimah, mengadu domba. Makanya kita harus hati-hati, gitu. Status-status di Facebook itu saya ngadem-adem aja dadekno apa ibu sini tukaran kok aja. Tuh, makanya wong sing gelem nglakoni salat 2 rakaat li kafaratil baul, tadi nggih, bacaan pertama setelah baca Fatihah lalu baca surat Al-Kautsar 7 kali. Untuk rakaat kedua setelah baca Fatihah baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Kata Syekh Muhammad Haqi An-Naziri dalam mengutip satu riwayat di dalam kitab beliau, ghafarallahu lahu ma asaba badanahu wasyabahu minal baul. Allah akan mengampuni dosa-dosanya disebabkan karena percikan kencing yang mengenai tubuhnya ataupun pakaiannya. Kemudian ada lagi sholat sunnah atau sholat nawafil yang dianjurkan dilakukan dalam setiap hari adalah sholat zawal. Sholat zawal ini ada yang mengatakan sholat zawal itu sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat yang dilakukan ketika matahari sudah tergelincir, yaitu sudah masuk waktu sholat duhur. Saya ulangi lagi, sholat zawal itu sholat 2 rakaat, sholat nawafil atau sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat yang dilakukan setelah matahari tergelincir. Itu setelah waktu zuhur masuk, setelah masuknya waktu zuhur. Ada ulama yang mengatakan sholat zawal ini adalah sholat qobliyah zuhur. Ada yang masih ngarani sholat zawal ini ya sholat dewi, bukan sholat qobliyah zuhur. Makanya saya masukkan termasuk sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan dalam setiap hari. Tapi nek cara kula piyambak, kula rodok condong
sing ngarani termasuk qobliyah zuhur. Ya, cukup lah ya. Jadi kita melakukan sholat qobliyah zuhur itu otomatis kita melakukan sholat sunnah zawal, sholat zawal. Tapi ada ulama lain mengatakan sholat zawal itu sholat sendiri, sholat sunnah sendiri, sholat qobliyah zuhur itu sholat sunnah sendiri. Lah kenapa kok iso ono sing berpendapat kaya ngono? Soale di dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna abwabas samai, sesungguhnya pintu-pintu langit, tuftahu fi hadhihi saati, dibuka ketika waktu ini, yaitu ketika zawal, ketika matahari sudah tergelincir, ketika masuknya waktu zuhur. Itu pintu-pintu langit dibuka. Fa uhibbu ayyurfa'ani fiha amalun, aku senang, aku suka kalau amalku itu diangkat oleh Allah ketika waktu ini, yaitu waktu ketika zawal. Jadi kan Nabi Muhammad senang amal ibadah pun diangkat teng langit kali Gusti Allah ketika ngepasi waktu zawal, waktu matahari sudah tergelincir, waktu masuknya waktu zuhur. Makanya jadi waktu sholat zawal atau sholat sunnah qobliyah itu termasuk waktu sing istimewa, sing diistimewakan ini kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan wonten teng siji riwayat, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum sholat zuhur, wa arba'in ba'daha, dan mau menjaga sholat 4 rakaat ba'da zuhur, jadi sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, jaminannya apa? Haramallahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan dirinya masuk neraka. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Jaminannya Rasulullah, orang yang mau melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, jasadnya diharamkan masuk neraka. Itu seperti yang sudah saya jelaskan ketika kita membahas sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Selanjutnya, sholat yang dianjurkan dilakukan dalam setiap hari adalah sholat lihifdzil iman, sholat untuk menjaga iman kita agar tidak lepas. Sholat lihifdzil iman, sholat lihifdzil iman. Sholat ini dilakukan sebanyak 2 rakaat setelah ba'da sholat maghrib. Sholat ini dilakukan setelah ba'da sholat maghrib. Boleh kita gabung dengan sholat awabin yang pertama. Boleh gabung. Contohnya misalnya ini, aku niat sholat awal, sholat hifdzil iman, songko sholat awabin. Jadi sholat awabin itu kan paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Banyak ulama yang menganjurkan 6 rakaat. Dan ketika sampeyan nglakoni sholat awabin 6 rakaat, 2 rakaat yang pertama di samping diniati sholat awabin juga diniati sholat lihifdzil iman, sholat untuk menjaga keimanan kita agar tidak lepas dari diri kita. Tinggal ibadah ngarepnya. Raiso itu. Awabin iftil bareng ya berarti. Nyebut kali berarti niku. Bahwa pas niatnya niku. iya, pas ketika 2 rakaat yang pertama diniati sholat lihifdzil iman plus sholat awabin. Jadi cukup 6 rakaat itu memasukkan sholat lihifdzil iman. Kapan sampean niati. Tapi ketika sampean niati 2 rakaat yang pertama dari sholat awabin itu sholat lihifdzil iman, surat yang sebaiknya dibaca setiap rakaatnya setelah membaca Fatihah itu, pertama membaca surat Al-Qadr 1 kali. Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian surat Al-Ikhlas 6 kali. Surat Al-Ikhlas 6 kali.
lalu surat Al-Falaq dan An-Nas satu kali per rakaat. Al-Ikhlas 6 kali. Eh? Al-Ikhlas 6 kali. Al-Ikhlas 6 kali. Al-Ikhlas 6 kali. Al-Falaq An-Nas satu kali. Prakteknya ngene kan nggih. Prakteknya ngene, salat bihifdzil iman digabung karo salat napa mau? Salat awabin atau salat ghaflah. Kula contohno kita niate misalnya usolli min sholatil awabin li hifdzil iman. Niat ingsun salat dari salat awabin rong rakaat iki kanggo li hifdzil iman, kanggo jaga iman. Cara Jawane kepenake ngaten. Jadi 2 rakaat dari salat awabin yang pertama niate loro. Ya niat li hifdzil iman karo niat salat awabin atau salat ghaflah. Tapi 2 rakaat yang pertama iki bacaannya khusus, yaitu setelah membaca Fatihah, baik itu rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua, setelah membaca Fatihah membaca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 6 kali, lalu baca surat Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Jadi merangkap itu, untuk surat awabin, untuk surat dihifdzil iman. Usolli, cara rapi nggih. Usolli min sholatil awabin. Cara rapi nggih. Usolli min sholatil awabin li hifdzil iman. Aku salat sangka salat awabin kanggo jaga iman. Li hifdzil iman. Usolli min sholatil awabin li hifdzil iman lillahi ta'ala. Itu lihatnya. Lawis nalikane sujud ning salat li hifdzil iman itu kita dianjurkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni astaudi'uka dini wa imani. Allahumma ya Allah, inni astaudi'uka dini, aku menitipkan kepadamu agamaku, wa imani, imanku, fahfadhuma alayya, maka hendaklah engkau menjaganya ya Allah fi hayati, baik ketika aku masih hidup, wa inda mamati, dan ketika aku mati, wa ba'da wafati, dan setelah aku mati. Doa ini dibaca ketika kita sujud di 2 rakaat salat awabin sing dirangkap niate li hifdzil iman. Allahumma inni astaudi'uka dini wa imani fahfadhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Nah, ora iso cara Arab cara Jawa ne. Intine apa? Ya Allah, muga jenengan jaga iman kula. Sepenak itu. Tapi nek kowe donga sakjerone salat, gowo bahasa liyane bahasa Arab, ora perlu diucapno. Batal iki ibate. Nek kangelan maca cara Arab, nggih pokoke pas sujud, bar maca tasbih sujud, langsung donga ya Allah, muga-muga iman kula jenengan jaga Gusti. Amin. Pas sujud ya? Pas sujud. Jadi 4 kali kan? Setiap 1 rakaat 2 kali sujud. Itu 2 rakaat pertama dari sholat awal digabung karo sholat lihifdzil iman. Kemudian setelah selesai dari 2 rakaat pertama tadi, kita membaca, setelah selesai artinya setelah salam, kita membaca tasbih sebagai berikut. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 1 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kemudian untuk nomor berapa? 15 ya? 14. 15.
Ada lagi sholat yang dianjurkan dalam setiap hari. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Haqi An-Naziri dalam kitab Khazinatul Asrar lagi, yaitu sholat yang disebut dengan sholat liqadha'il fawaid, sholat yang tujuannya untuk mengqadha sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Sholat untuk mengqadha sholat-sholat fardu yang pernah kita tinggalkan. Caranya gimana? Yaitu caranya sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib. Gini. Terus berarti sampai terus masalah kelakoni kok sing terakhir didono sholat-sholat yang perlu dicekel tenan, liyane iku wis di kesampingan, di samping. Semoga ngerti dhisik. Nah, aku mengutarakan satu riwayat, tapi ini riwayatnya saya nggak tahu ini riwayatnya hadisnya sahih atau dhaif. Tapi untuk fadhail amal ya nggak apa-apa lah, banyak ulama yang mengamalkan. Di sholat ini disebut dengan sholat liqadha'il fawaid, untuk mengqadha sholat-sholat fardu yang pernah kita tinggalkan, baik itu sholat fardu yang pernah kita tinggalkan tanpa sepengetahuan kita. Jadi ngerti ya kudune di qadha'i. Nggih. Misalnya kadang awake dhewe wis ngqadha'i elinge ninggalno ping 5 ternyata pernah ninggalno ping 7. Nah, ini gunane salat iki. Tapi salat iki diniati salat mutlaqah mawon nggih. Usolli sunatan lillahi ta'ala, seperti itu. Tapi dilakukan setelah ba'da maghrib. Ba'da maghrib 2 rakaat. Setiap 1 rakaat setelah membaca surat Fatihah, pertama membaca ayat kursi 1 kali. Kedua membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Saya ulangi lagi, sholat liqadha'il fawaid ini dilakukan setelah sholat maghrib sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaatnya setelah membaca Fatihah membaca ayat kursi 1 kali, lalu sholat Al-Ikhlas 3 kali. Dikatakan dalam kitab Khazinatul Asrar, barang siapa yang mau melakukan sholat ini, yaqdillahu anhu sholata arba'ina sanah, maka Allah akan mengqadha 40 sholat yang pernah ditinggal, 40 tahun sholat yang pernah ditinggal. Bisa cukup nggak? Bisa. Nek ditompo, ora. Asis. Di bolak-balik amal itu nek ditompo. Kecuali sholawat itu mesti ditompo. Nek liyane sholawat, fadilah sing waca niku amal-amalan ibadah sing fadilah luar biasa iku ora nek ditompo. Nah ora yo. Ora ditompo yo ora ono. Ora kasil blas kan. Jadi omongan itu mau nek ditompo. Nek ditompo Allah ngontoki apa mijeli yang 40 tahun sholat yang pernah ditinggalkan. Jadi saya anjurkan untuk poin yang nomor 15 ini, untuk sholat sunnah yang nomor 15 diniati sholat mutlaqah mawon, usolli sunatan lillahi ta'ala, tapi tujuannya untuk mengqadha sholat-sholat fardu yang pernah kita tinggalkan tanpa sepengetahuan kita atau tanpa kita sadari. Caranya setelah sholat maghrib kita melakukan sholat sholat awabin tadi plus sholat hifdzul iman, lalu sholat liqadha'il fawaid dengan tata cara setiap 1 rakaatnya setelah membaca Fatihah membaca ayat kursi 1 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali. Selanjutnya nomor 16, sholat sunnah yang dianjurkan dalam setiap hari yang nomor 16 adalah sholat lil unsi fil qabri. Sholat lil unsi fil qabri, sholat sing kanggo ngenakno wong sing ning alam kubur. Atau terkadang orang menyebutnya ini sholat birrul walidain. Ini sholat lil unsi fil qabri, sholat sing tujuane kanggo ngepenakno wong sing ning alam kubur. Carane piye? Carane sholat lil unsi fil qabri ini
kita lakukan sebanyak 2 rakaat. Dilakoni kapan? Oleh bar maghrib, oleh bar isya, oleh tangi turu, oleh durunge turu. Pokoke bengi. Nggih, apike dilakoni bengi. Tidak harus malam. Cuma anjurannya dilakukan di waktu malam. Anjurannya dilakukan di waktu malam. Boleh dilakukan ba'da maghrib, boleh juga dilakukan ba'da isya sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Di dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula." Tidak datang kepada seorang mayit suatu malam yang lebih berat bagi dia kecuali malam yang pertama setelah kematiannya. Jadi malam-malam yang paling berat kanggo wong mati niku malam pertama. Itu nek pengantin itu malam pertama itu malam sing paling enak. Tapi nek wong mati malam pertama niku malam sing paling berat. Sapa sing kandha Kanjeng Nabi? La ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Farhamu bis sadaqati man yamut. Rasulullah bersabda, farhamu, maka kasihilah orang yang mati bis sadaqati dengan kasih sedekah. Artinya kamu bersedekah yang pahalanya kamu transfer ke mayat yang kamu tuju atau orang yang kamu tuju. Mulane sampeyan sedekahan ditujuk oleh bapak ibu sing wis itu tekan. Berarti sampeyan wis ngamal no hadis Kanjeng Nabi. Farhamu bis sadaqati man yamu. Sedekah bisa berupa uang, bisa berupa makanan, bisa berupa minuman. Jadi sedekah diniati ganjarannya ditransfer kanggo bapak ibu atau orang tua kita, guru kita yang sudah meninggal dunia. Itu pesannya Rasulullah, farhamu bis sadaqati man yamut. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk sedekah, terus gak ada duit, gak bisa tuku pakanan. Ya. Caranya ini, fal yusalli rak'ataini, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat, yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma. Setiap 1 rakaat ini sampean tulis nggih, bacaannya ini khusus. Saya ulangi lagi hadisnya nggih. Farhamu bis sadaqati man yamut. Rasulullah bersabda, maka kasihilah orang yang sudah meninggal dunia dengan cara disedekahi. Artinya kalian sedekah, pahalanya kalian kirim kepada orang yang sudah meninggal dunia. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk sedekah, fal yusalli rak'atain, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat, yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma. Setiap 1 rakaat membaca 1 surat Al-Fatihah 1 kali. Setiap 1 rakaat 1 membaca surat Fatihah 1 kali, 2 membaca ayat kursi 1 kali, 3 membaca surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur 1 kali, lalu yang terakhir membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Surat-surat ini dibaca setiap rakaat, jadi 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, ayat kursi, Al-Haakumut 1 kali, lalu Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua sama, Fatihah, ayat kursi, Al-Haakumut 1 kali, lalu Al-Ikhlas 10 kali. Wa yaqulu ba'da salam, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa yaqulu ba'da salam, ketika sudah salam, artinya sudah selesai dari sholat 2 rakaat tadi, hendaklah ia membaca, Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, sungguh aku sholat ini, wa ta'lamu ma urid, dan engkau mengetahui apa yang aku mau, apa yang aku inginkan. Allahumma ba'as sawabaha, ya Allah, semoga engkau berkenan mengirimkan pahala sholat ini ila qabri fulan ibni fulan, kepada kuburnya si fulan bin fulan. Iki nek cara Arab ngoten, nek sampean gak iso cara Arab, oleh diganti cara Jawa.
gampang. Gusti Allah paham nggih. Sampeyan ora wong Arab dikangge lagi. Nek iso cara Arab, apik cara Arab niru Kanjeng Nabi. Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, kula salat niki jenengan ngertos Gusti. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Ya Allah, mungkin jenengan kirimaken ganjaran salat menika dhateng kuburipun si fulan bin fulan. Nggih, cara Jawane ngoten. Ya Allah, kula salat niki Gusti jenengan pirsa napa ingkang kula pingini, napa ingkang kula gandhahi. Mungkin jenengan kirimake pahala salat niki dhateng kubure si fulan bin fulan. Misale kubure bapak kula bin mbah kula, Bapak Ahmad bin Abdullah misale. Cukup mana? Ya Allah, kula salat niki jenengan pirsa Gusti. Kalau kali ini lagi cara Jawa ban sampean paham. Ya Allah, mungkin jenengan kirimake pahala salat niki datang kuburipun bapak kula misalnya Ahmad bin Abdullah. Cara Jawa. Bon. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, apa jaminannya? Apa jaminan dari Rasulullah orang yang mau melakukan salat lil unsi fil qabri setiap malam atau setiap atau mungkin satu kali saja? Jaminan dari Rasulullah adalah bayat asullahu min sa'ati ila qabrihi alfa malakin. Maka seketika itu Allah mengirimkan malaikat kepada kubur si fulan yang kamu tuju. Seketika itu Allah mengirimkan malaikat 1000 malaikat ya. Bayat asullahu min sa'ati ila qabrihi alfa malakin. Seketika itu Allah mengirimkan 1000 malaikat. 1000 malaikat. Sampai sholat rakaat mau sholat bil unsi fil qabri. Setelah selesai, seketika itu Allah mengutus 1000 malaikat untuk mendatangi kubur yang sampeyan kirimi hadiah ajaran sholat bil unsi fil qabri. Ma'kulli malakin, setiap satu malaikatnya itu tadi ma'kulli malakin nurun wa hadiyatun, membawa cahaya dan hadiah. Yu'annisunahu ila ayyun fakhafi yu'annisunahu ila ayyun fakhafi ila ayyun fakhafi. Jadi 1000 malaikat tadi masing-masing membawa cahaya dan membawa hadiah yang tujuannya kabeh 1000 malaikat itu dadekno seneng, ayem, aring. Kalau Jawane nggih, wong sing dikirimi salat hadiah ganjaran salat mau sampai dina kiamat. Artinya jadi wong sing gelem lakoni salat iku mau terus ditujukno ring wong sing mati. Wong sing mati iku mau langsung diparani, disambangi 1000 malaikat. Setiap satu malaikat membawa cahaya dan membawa hadiah. Kabeh memberi kabar gembira, dadekno si mayit itu mau senengnya sampai dina kiamat. Sebenarnya disebut namanya. Apa? Mungkin disebut namanya. Apa nih? Ayo Macam global. Nah, aku saya ngisor ono iki. Iku mau nggih, Bon. Boleh kepengin sampean pengen bungahno orang-orang tua di sampean sewis mati. Atau guru-guru sampean sewis mati. Wafil hadisi, ini mau ditanyakan oleh Syami. Wafil hadisi disebutkan dalam satu hadis, anna fa'ila dzalika lahu sawabun jasimun. Orang yang mau melakukan sholat lil unsi fil qabri ini maka akan mendapatkan pahala yang agung, pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu alla yakhruja minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Di antara pahala yang begitu besar yang diberikan oleh orang yang melakukan sholat lil unsi fil qabri adalah ia tidak akan keluar dari dunia, artinya tidak akan mati sebelum ia melihat tempatnya di surga. Okay. Jadi ora bakal mati sedurunge dia dikitokno panggonane ning surga. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan fatuba bejo mayangan. Bejo tenan yo li'abdin wa dhuba ala hadhihi sholati kulla lailatin. Bejo kanggo wong sing biasakno salat lil unsi fil qabri setiap malam wa ahda sawabaha li kulli mayyitin minal muslimin,
kemudian pahalanya diberikan kepada setiap orang Islam yang sudah meninggal dunia. Itu bejo temen. Mau saya kali, saya kan lupa piye itu tuba bejo tenan, bejo kemayangan. Wong sing gelem nglakoni setiap malam, nglakoni salat lil unsi fil qabri, kemudian pahalanya diaturno ning wong Islam sing wis meninggal dunia. Tuba li 'abdin wa dhaba 'ala hadhihi shalah kulla lailatin wa ahda sawabaha li kulli mayyitin. Itu sholat-sholat nawafil yang dianjurkan dilakukan dalam setiap hari. Niatnya usolli sunnatan lil unsi fil qabri. Atau sampai usolli sunnatan lillahi ta'ala, tapi tujuannya untuk lil unsi fil qabri. Bacaannya tertutup saya lagi bacaannya ini penting sangat dilakoni nek iso setiap malam. Nek gak iso nggih aja sampai lali nglakoni iki, terutama nek wis awake dhewe iki wis gak duwe wong tuwa. Nggih, terutama wis wong tuwa, orang tua kita sudah meninggal dunia. Itu carane bungahna wong tuwa biyen nek ora nglakoni salat-salat kados ngeten iki ndongakno nyedekahi. Hubungannya wong tua sing wis itu ya diantarane kita melakukan sholat lil unsi fil qabri. Caranya dilakukan 2 rakaat. 2 rakaat, setiap 1 rakaat pertama membaca surah Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, alhaakumut takatsur 1 kali, lalu al-ikhlas 10 kali. Setelah salam kita berdoa cara jawane, ya Allah kula salat menika jenengan ngertos Gusti, mungkin jenengan kirimake hadiah utawi pahala saka salat menika dhateng kuburipun bapak kula ibu kula. Cara jawane ae penak ben sampean kakang ngelan nggih. Amin nggih. Untuk yang terakhir, sholat nawafil yang dianjurkan dilakukan setiap hari adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur malam. Atau dia mengatakan apapun sholatnya, meskipun itu sholat wajib, kalau dilakukan setelah bangun tidur malam disebut sholat tahajud. Contohnya misalnya mau turun sholat isya, turu tangi jam 2:30 sholat isya. Itu untuk ganjarannya sholat isya, ya untuk ganjarannya sholat tahajud. Kalau dia mengatakan seperti itu. Jadi walhasil sholat tahajud itu sholat apapun, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur malam. Ada ulama yang mengatakan khusus sholat sunat saja, tidak sholat wajib. Untuk fadilahnya sholat tahajud banyak sekali, sampai bisa baca sendiri fadilah-fadilahnya. Jadi yang tinggi betul kula jelas sampai fadilahnya. Itulah sholat-sholat nawafil yang sebaiknya kita perhatikan. Nah iso dilakoni kabeh. Untuk yang terakhir kajian kita pada malam hari ini, kan sholat sunah kok semono kae wis lakoni kabeh ta ora. Nah ngoten nggih. Ini saya baca salah satu ada sebuah makalah yang didawuhkan oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau mengatakan cara jawane langkah-langkah sing iso ndadekno awake dhewe iku cepet iso wusul ila Allah. Nah iki penting iki kan, iki terakhir iki. Kowe nek kepengin iso wusul ila Allah, iso sampai tekan maqam ma'rifatullah, iki menurut resep Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa resep cara Nawawi, Imam Nawawi, boten Syekh Nawawi, banten boten Imam An-Nawawi. Resep wong iku iso pengin wusul ila Allah iku ana 13. Nomor 1, at-taubatu min jami'il muharramat wal makruhat. Biasa tobat sangka perkara sing haram lan sangka perkara sing makruh. Membiasakan taubat dari perbuatan haram dan makruh. Nah, kaya aku ini durung iso kan. Ini lagi poin pertama durung iso. Mungkin aku ngendina nglakoni makruh terus. Apa itu? Udut.
Itu kan jadi makruh haram ije menggana, makruh malah tambah nemen. Poin siji. Taubat dari perbuatan haram dan makruh. Kemudian nomor 2, agar kita bisa cepat sampai kepada maqam wusulillah, kata Imam Nawawi, thalabul ilmi biqadril hajati ilaihi, belajar sesuai kadar kebutuhan kita, mempelajari ilmu yang kita butuhkan saat ini. Apa itu contohnya? Awet dhewe setiap hari butuh sholat itu butuh suci saka hadas dan najis. Kudune ngerti ilmu nih sholat, ilmu tata carane, piye carane iso bersih saka hadas. Nah, hadas cilik kudune ngerti tata carane wudu, misalnya hadas gede, hadas janabah. Jadi mempelajari ilmu yang sekadar yang kita butuhkan. Orang kabeh dipelajari kabeh. Cara Imam Nawawi justru mempelajari semua ilmu pengetahuan itu terkadang bisa menghambat kita sampai kepada wusul ilallah. Karena sebagian ulama usul mengatakan ilmu itu adalah hijab yang membatas, yang menjadikan hijab antara seorang hamba dengan Allah. Jadi hijab ilmu itu terkadang ya, ilmu itu terkadang bisa menjadi hijab penghalang yang menghalangi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menurut Imam Nawawi, kalau kepingin kamu cepat wusul ilallah, caranya thalabul ilmi biqadril hajati ilaihi, belajar ilmu yang memang kamu butuhkan saat itu. Itu yang kedua. Jadi nomor loro ini akan gampang. Wis penting sampean ngerti ya nggih. Urusan nglakoni kok gampang-gampang, muga-muga untuk tahu nggih Gusti. Amin. Penting ngerti ngarune sih. Kemudian nomor 3, al-mulazamatu 'ala thaharati, membiasakan kondisi kita dalam keadaan suci. Baik itu suci pakaian kita ataupun tubuh kita. Baik itu suci dari hadas maupun suci dari najis. Itu membiasakan suci. Misalnya kok batal wudu mana? Pakaian ini aja nggo pakaian sing najis. Nggo pakaian sing najis, sing kena najis. Di al-mulazamatu ala thahar, membiasakan apa? Kondisi suci. Kemudian nomor 4, ada'ul faraidi ar-rawatibi fi awwali waqtiha jama'atan. Sholat 5 waktu berjamaah di awal waktu. Nah, ini oke. Sholat 5 waktu berjamaah di awal waktu. Sholat 5 waktu dengan berjamaah di awal waktu. Itu gampang. Gampang apa enggak? Insya Allah gampang. Muka-muka gampang. Muka gampang. Seperti ngerti sih, terus kita punya azam, punya apa? Niatan kuat yang ngelakoni apa sih didhawuhi Imam An-Nawawi. Selanjutnya langkah yang kelima, mulazamatu samani raka'atid duha, membiasakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Ini sholat sunnah tadi sama sholat sunnah kok wae ngono kan. Di sini kita ikuti Imam Nawawi aja, udah ringan. Sholat duha 8 rakaat. Kita perhatikan tenang, sholat duha 8 rakaat. Kemudian nomor berapa? Nomor 6. Agar kita mudah sampai kepada maqam wusul ilallah, kata Imam Nawawi adalah mulazamatu sittin bainal maghribi wal isya, membiasakan sholat awabid 6 rakaat. Membiasakan sholat 6 rakaat setelah ba'da sholat maghrib sampai sebelum isya. Itu sholat apa? Sholat awabid atau sholat qoblah. Nanti terus disambung kalau dirangkap kalau sholat hifdzil iman tadi. Ya. Biasakan sholat awabin atau sholat qoblah 6 rakaat. Kemudian nomor 7, mulazamatu sholatil laili
membiasakan sholat malam, qiyamul lail. Qiyamul lail sholat yang dilakukan sebelum kita tidur malam, sholat yang dilakukan di waktu malam, itu namanya qiyamul lail. Qiyamul lail memasukkan sholat tahajud. Artinya apa? Membiasakan sholat tahajud atau sholat malam. Itu nomor 7. Kemudian nomor 8, mulazamatu sholatil witri, membiasakan sholat witir. Ini sholat witir menurut mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Kalau menurut mazhabnya Imam Hanafi, hukum melakukan sholat witir hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Membiasakan sholat witir itu bisa menjadikan kita cepat usul ilallah. Pirang rakaat kan? Yo paling sedikit serakaat. Si mendekati abdul ya 3 rakaat. Si rodok sempurna ini kok iso di atasnya lagi nah iso 11 rakaat. Pokoknya membiasakan menjaga sholat witir. Jangan sampai kita tidak melakukan sholat witir. Latihannya serakaat sih gak apa-apa. Lama-kelamaan kudu tingkatno 3 rakaat. Sampai akhirnya tekan 11 rakaat. Kemudian nomor 9, agar kita cepat bisa wusul Allah adalah mulazamatu shaumil itsnaini wal khamis wa salasati ayyamil bid wal ayyamil fadilah. Membiasakan puasa Senin Kamis, puasa ayyamil bid. Ayyamil bid itu tanggal berapa? Setiap bulan tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Di tanggal 13, 14, 15 itu disebut ayyamul bid. Disunahkan untuk berpuasa. Lalu puasa-puasa di bulan-bulan yang utama seperti di bulan Rajab, kemudian di bulan seperti Muharram, awal Dzulhijjah dan lain sebagainya. Jadi pokoknya dino-dino sing apik kanggo poso. Itu dibiasakan kita melakukan puasa sunnah. Itu poin yang nomor 9 kalau kita kepengen cepat usul ilallah. Selanjutnya nomor 10, mulazamatu tilawatil Qur'ani bil huduri wat tadabbur. Membiasakan membaca Quran dengan hudur dan tadabbur. Hudur itu artinya kita sadar bahwa kita sedang membaca Quran. Kita sadar bahwa kita membaca Quran langsung disaksikan oleh Allah. Tadabbur kita dengan mentadaburi atau menghayati makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi membiasakan baca Quran dengan hudur dan tadabbur itu bisa menjadikan kita cepat usul ilallah seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian nomor 11, al-iktsaru minal istighfar. Memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-sering tobat, maca istighfar. Paling sithik pira kang maca istighfar? Cara Kanjeng Nabi paling sithik 70. Di atasnya 100. Semakin banyak semakin baik baca istighfar. Memperbanyak baca istighfar. Ini maca istighfar itu ning lisan-lisan tok. Lesane maca istighfar, atine karo menyesali perbuatan-perbuatan sing pernah dilakoni sing elek-elek. Namanya istighfar sing tenan kados sampeyan. Kemudian nomor 12, al-iktsaru minas sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ping pira paling sithik? Paling sithik yo nek iso ping 100. Di atasnya sing paling sempurna, di atasnya 100 itu 300. Semakin banyak semakin baik. Memperbanyak baca sholawat. Kemudian yang terakhir, cara cepat agar kita bisa sampai ke maqam wusul ilallah seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi adalah mulazamatu azkaris sunnati subahan wa masaan.
membiasakan membaca zikir yang warid dari Rasulullah setiap pagi dan petang. Membaca zikir-zikir yang warid dari Rasulullah setiap pagi dan petang. Nah, sampean bingung, cukup maca wirdul latif. Saya ulang lagi, cukup membaca wirdul latif. Susunannya Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dibaca setiap pagi dan petang. Pagi itu artinya dimulai dari ba'da subuh sampai sebelum zuhur. Itu sampai zuhur. Tidak harus ba'da subuh namanya waktu pagi itu dimulai dari setelah ba'da sholat subuh sampai sebelum masuknya waktu zuhur. Misalnya waktu bar subuh pas kayak iso moco, nanti jam 7, jam 8, jam 9 baca wirdul lagi. Kemudian petang itu dimulai kapan? Setelah ba'da sholat asar sampai sebelum maghrib, ada mengatakan sampai sebelum tengah malam. Api agar diwaca sedurunge tenggelamnya matahari. Di bar subuh maca wirdul latif, sedurunge maghrib maca wirdul latif. Itu cukup untuk poin yang nomor 13. Mulazamatu adhkari sunnah sobahan wa masaan, membiasakan zikir yang warid dari Rasulullah dibaca setiap pagi dan petang. Jadi wirdul latif itu isinya zikir-zikir sing dijipuk saka hadise Kanjeng Nabi. Warid itu diambil dari Rasulullah, dari hadis. Jadi zikir-zikir sing dijipuk teko dawuh-dawuh Kanjeng Nabi saka hadise Kanjeng Nabi. Ora zikir kainan dhewe. Termasuk roti. Tapi nek wirdul latif itu kan khusus dibaca, memang wirid-wirid yang memang dianjurkan dibaca ketika pagi dan petang. Jadi cukup sampai misalnya bingung mempono zikir-zikiran sing warid saka Kanjeng Nabi setelah yang dibaca di waktu pagi dan petang, cukup sampai membaca al-wirdul latif karangannya Imam Al-Habib Abdullah ibn Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Inilah 13 poin bikin kita amalno tenanan kanthi istiqomah, insyaallah kita cepat sampai kepada maqam wusul ilallah. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged nglampahi sedaya ilmu ingkang sampun kita tampi saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Cukup sekian untuk kajian kita malam hari ini. Mugi-mugi wonten berkah manfaatipun. Amin Allahumma amin.